Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibi sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum min jami'i ummati amma ba'd. Ma'asyiral muslimin muslimat shaimin shaimat segenap jamaah musalla dan syakura yang saya hormati rahimakumullah wa hadakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Bersyukur kita kepada Allah bahwa pada malam ini kita oleh Allah masih diberikan pertolongan untuk dapat melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya, yaitu melaksanakan sholat isya dengan berjamaah. Rasulullah SAW beliau bersabda, "Man sholat isya bi jama'atin faqad annama sholat ismal lail." Barang siapa yang melaksanakan sholat isya dengan berjamaah, maka sungguh seakan-akan ia melaksanakan sholat sunnah separuh malam. Kemudian juga kita akan melaksanakan sholat sunnah tarawih dan sholat sunnah witir dengan berjamaah. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Diriwayatkan dalam sebuah hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma bahwasanya Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma ia telah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ural Islam wa qawaiduddin salasun, man taraka wahidatan minhunna fahuwa biha kafir, syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wassalatul maktubah wa shaum Ramadan. Hadis rawahu Abu Ya'la wa Dailami. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Ya'la dan Imam Ad-Dailami, bahwa Rasulullah SAW beliau telah bersabda, sendi dasar agama Islam yang paling mendasar ada 3 perkara. Barang siapa yang meninggalkan salah satu dari yang 3 perkara tersebut secara sengaja, tanpa adanya udzur syar'i, tanpa adanya alasan yang dibenarkan oleh hukum agama, bahwa biha kafir, maka dia akan mati dalam keadaan kafir atau mati dalam keadaan tidak membawa iman. Adapun 3 perkara tersebut yang menjadi sendi dasar agama Islam yang paling mendasar, yang sama sekali tidak boleh ditinggalkan tanpa adanya alasan yang bisa ditolerir oleh hukum agama. Yang pertama adalah syahadatu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Yang pertama adalah syahadat, yakni syahadatullah dan syahadatul rasul, yang apabila kedua syahadat tersebut digabung menjadi satu, maka disebut syahadatain. Artinya 2 kalimat syahadat, yaitu syahadatullah yang berbunyi asyhadu alla ilaha illallah, dan syahadatul rasul yang berbunyi wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. 2 kalimat syahadat ini merupakan sendi dasar agama Islam yang paling mendasar,
yang berada di dalam agama Islam, yang sama sekali tidak boleh dilepas, tidak boleh ditinggalkan, wajib diamalkan, wajib dipertahankan. Karena apabila kita melepas dua kalimat syahadat, maka niscaya kita akan mati dalam keadaan kafir. Maka oleh karenanya setiap orang Islam yang mukallaf, yang sudah balik dan berakal sehat, mereka diwajibkan membaca dua kalimat syahadat di dalam sholat fardu 5 waktu, yaitu ketika mereka melakukan tahiyat awal dan tahiyat akhir, mereka wajib membaca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nah, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, wassalatul maktubah, sholat yang telah diwajibkan oleh Allah, yaitu sholat fardu 5 waktu yang terdiri dari sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, yang jumlah seluruh rakaatnya sebanyak 17 rakaat. Nah, ini menjadi sendi dasar agama Islam yang paling mendasar, yang sama sekali tidak boleh ditinggalkan tanpa adanya alasan yang bisa ditolerir oleh hukum agama. Sepanjang kita masih hidup di alam dunia, sepanjang akal kita masih sehat, masih waras, maka sepanjang itu pula kita wajib mendirikan sholat 5 waktu, kecuali apabila umpama kita sudah hilang ingatan, atau akal kita sudah tidak waras, atau sudah gila, barulah kewajiban sholat gugur. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-shalah. Janji yang paling mengikat antara kami, kata Rasulullah, antara kami umat Islam dengan mereka orang-orang kafir adalah sholat. Bahkan sholat ini, sholat yang 5 waktu ini menjadi pembeda antara orang Islam dengan orang kafir, antara orang Islam dengan orang munafik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, al-farqu bainal mu'min wal kafir as-shalah. Perbedaan antara orang mukmin dengan orang kafir adalah sholat. Dan sholat 5 waktu ini hanya ada di dalam ajaran agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, dan tidak ada sholat 5 waktu ini dalam ajaran agama-agama yang lainnya. Itu yang kedua, sholat. Bahkan sholat ini menjadi tolak ukur, menjadi barometer terhadap diterima atau tidaknya amal kita yang lainnya, ibadah-ibadah kita yang lainnya yang kita kerjakan selama kita hidup di alam dunia. Itu sangat bergantung kepada sholat fardu 5 waktu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau telah bersabda, awalu ma yunjaru fihi min amalil abdi sholat, fa in qubilat minhu nudira bima baqiya min amali, wa illam tuqbal minhu lam yunjar fi syai'in min amali. Amalan yang paling pertama kali akan diperiksa oleh Allah dari seorang hamba pada hari kiamat nanti adalah sholatnya, bukan yang lainnya. Yang paling pertama kali akan diperiksa oleh Allah adalah sholat kita. Maka jikalau sholat yang kita kerjakan di hari kiamat nanti diterima oleh Allah, maka barulah amal-amal yang lainnya diperiksa dan diberikan pahalanya masing-masing. Akan tetapi sebaliknya, jikalau sholat yang kita kerjakan ditolak, tidak diterima oleh Allah di hari kiamat nanti, maka amal-amal yang lainnya, kebaikan-kebaikan yang lainnya, ibadah-ibadah yang lainnya, sebanyak apapun akan menjadi sia-sia,
tidak akan diperiksa sama sekali, menjadi sia-sia. Maka siapapun yang beragama Islam wajib mempertahankan 2 kalimat syahadat, wajib mendirikan sholat sampai disolatkan. Makanya sholatlah kalian di belakang imam, sebelum akhirnya nanti satu saat mau tidak mau kalian akan disolatkan di depan imam, yaitu manakala kalian sudah menjadi mayit, sudah menjadi jenazah. Dan kita semuanya adalah calon mayit. Siapapun kita, apapun profesi kita, apapun jabatan kita, apapun anak kita, apapun pekerjaan kita, apapun bangsa dan negara kita, apapun bahasa kita, kita semuanya pasti satu saat akan menjadi mayit, akan menjadi jenazah, dan akan disolatkan di depan imam. Sallu qabla an tusallu, sholatlah sebelum disolatkan. Kemudian yang ketiga, yang menjadi sendi dasar agama Islam yang paling mendasar, yang sama sekali tidak boleh ditinggalkan, tidak boleh diabaikan, tidak boleh dilalaikan, tidak boleh dianggap sepele, tidak boleh dianggap remeh, tidak boleh nyari-nyari alasan untuk meninggalkannya, yaitu kata Nabi, puasa Ramadan, puasa di bulan suci Ramadan. Ini wajib, setiap orang Islam yang mukallaf wajib menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan selama 1 bulan. Sekalipun umpama seseorang sebagai pekerja keras, yang kerjanya itu keras, banting tulang, peras keringat, kepanasan, kehausan, pokoknya pekerja keras, pekerja berat, tetap mereka diwajibkan puasa. Diwajibkan puasa. Jadi kita jangan nyari-nyari alasan untuk menyepelekan, untuk meremehkan, untuk meninggalkan kewajiban puasa. Makanya perintah puasa Ramadan ini ditujukan oleh Allah kepada orang-orang yang beriman. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat 2 Al-Baqarah 2 ayat 183, Allah memanggil orang-orang yang beriman untuk menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan selama 1 bulan penuh, agar orang-orang yang beriman menjadi orang-orang yang bertakwa, menjadi para penghuni surga. Ayatnya berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian puasa sebagaimana telah diwajibkan pula atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Dalam ayat ini yang diperintahkan, yang dipanggil untuk menjalankan puasa Ramadan orang-orang beriman. Artinya hanya orang-orang yang beriman sajalah yang akan mampu menjalankan ibadah puasa, menahan lapar, haus dari subuh sampai maghrib. Maka ketika ada orang-orang Islam tidak berpuasa dengan berbagai macam alasan yang ia kemukakan, itu perlu dipertanyakan keimanannya. Masihkah di hatinya ada iman? Kalau umpama dia masih beriman kepada Allah, kenapa dia meninggalkan kewajiban puasa? Walaupun secara ilmu fikih pekerja berat, pekerja keras, kalau sekiranya dia puasa mengakibatkan dia sakit karena sebagai pekerja berat, pekerja keras, memang secara ilmu fikih dibolehkan dia berbuka atau tidak puasa, tapi tetap wajib qada. Kalau qada tambah berat, karena kalau qada nggak ada temennya. Kalau puasa sekarang Ramadan banyak temennya, jadi kita lapar bareng-bareng. Kalau enteng, kalau qada di bulan lain, satu nggak ada temennya, yang kedua banyak godaannya, gitu kan? Nah kalau umpama setiap tahun kita meninggalkan puasa Ramadan hanya karena alasan saya sebagai pekerja berat, lalu kapan kita mau puasa Ramadannya? Sampai mati gak puasa-puasa. Sedangkan kalau kita meninggalkan puasa Ramadan yang telah diwajibkan oleh Allah kepada kita, itu berarti kita melepas sendi dasar agama kita yang mengakibatkan kita mati
dalam keadaan kafir, kata Nabi. Sebagaimana tadi disampaikan, setiap dasar agama Islam yang paling mendasar ada 3. Yang pertama syahadat, yang kedua sholat 5 waktu, yang ketiga puasa Ramadan. Man taraka wahidatan minhunna fahuwa kafir, kata Nabi. Barang siapa yang berani meninggalkan satu dari yang 3 perkara tersebut tanpa ada alasan yang dibenarkan oleh hukum agama, fahuwa kafir, maka dia akan mati dalam keadaan kafir. Nauzubillah min. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu 3 perkara yang menjadi senti dasar agama Islam yang paling mendasar, yang sama sekali tidak boleh ditinggalkan tanpa adanya alasan yang bisa ditolerir oleh hukum agama. Yang terakhir, jangan lupa selama kita hidup di bulan Ramadan tahun ini, perbanyak doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, yaitu doa Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Dan menjelang berbuka puasa di waktu maghrib atau menjelang berdua maghrib, kita disunahkan berzikir kepada Allah dengan zikir asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'aluka ridhoka wal jannah wa a'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni ya karim. Selain itu, ketika kita sedang berbuka puasa di waktu maghrib, setelah kita membaca bismillah, minum 3 teguk, kemudian makan kurma 3 butir, kita tunda dulu. Kita disunahkan membaca la ilaha illallahul halimul karim subhanallahi rabbis samawati sab'i wa rabbil arsyil azim. Ini dibaca 3 kali. Barang siapa yang membaca ini 3 kali ketika berbuka puasa di waktu maghrib, kana kaman adroka lailatul qadri, maka adalah ia seperti orang yang telah mendapatkan Lailatul Qadar. Bapak-bapak, ini nggak pernah dibaca nih, udah ketahuan sama saya nih. Kalau umpama saya baca, coba ulangi. Kalau nggak hafal berarti nggak baca. Ya gimana mau baca nggak hafal. Nah itu setelah minum 3 teguk, makan kurma 3 butir, tunda dulu bukannya, baca dulu la ilaha illallahul halimul karim subhanallahi rabbis samawati sab'i wa rabbil arsyil azim. Itu dibaca 3 kali. Setelah dibaca 3 kali baru lanjut lagi makan kurmanya, atau udah tutup langsung sholat maghrib, nanti disambung lagi bukannya setelah sholat maghrib. Demikian yang bisa Al-Fakir sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih. Dan sekarang mari kita melaksanakan sholat tarawih dan sholat witir dengan berjamaah dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan seluruh rangkaian amal ibadah yang kita lakukan di bulan suci Ramadan ini diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Adanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi